Mahisa Branjangan nampak masih dalam keadaan bersiap-siap. Perlahan dia mulai bergerak untuk membuat posisi kuda-kuda. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mahisa Branjangan memasang pendengarannya untuk menangkap gerakan dua orang yang telah mendekatinya. Namun belum siap dia melakukan sesuatu, tiba-tiba dua orang yang tengah melangkah mendekatinya itu berhenti dengan jarak yang cukup dekat. Hati Mahisa Branjangan makin berdebar. Ada rasa khawatir menikam jauh di dalam lubuk hatinya. Oh, kenapa dua orang itu berhenti melangkah? Apakah ia tahu bahwa ada orang di depannya? Aku harus waspada. Jangan-jangan ia ingin melakukan sesuatu terhadapku. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Oh, apakah ia melihatku? Gila. Bagaimana mungkin ia bisa melihatku sementara kabut tebal ini belum lenyap? Siapa kalian berdua? Kami hanyalah orang-orang tua yang tengah melakukan perjalanan. Apakah kau tidak bisa melihat kami? Siapa bilang aku tidak bisa melihat kalian? Buktinya, aku tahu bahwa ada dua orang tengah melangkah mendekatiku. Apa yang kau tertawakan? Apa ada sesuatu yang lucu sehingga membuat kau tertawa? Kau tidak perlu berdusta, anak muda. Katakan saja kalau kau tidak bisa melihat kami. Bagaimana mungkin kau bisa melihat kami, sementara posisimu berdiri saja menghadap ke sana? Kami berdua ada di sebelah kirimu. Udahlah, kau tidak perlu khawatir. Kami berdua tidak bermaksud jahat terhadapmu. Kedatangan kami kemari hanya ingin menyaksikan peristiwa air terjun Kambang Ayun. Apa kau pun begitu? Atau barangkali kau kemari hanya untuk mendapatkan air suci itu? Tidak. Aku sama sekali tidak menginginkan air suci itu. Lalu dorongan apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Hei, apa sebenarnya maksudmu menanyakan tujuanku ke tempat ini? Siapa sebenarnya kalian? Rasanya aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Sementara aku belum mengetahui siapa kalian berdua. Benar, anak muda. Kau memang tidak perlu menjawab pertanyaan temanku. Sementara kau belum mengetahui siapa kami berdua. Baiklah. Namaku Empu Gandring. Oh, Empu Gandring. Iya, kenapa? Tidak. Saya hanya tidak menyangka bahwa saya bisa bertemu dengan Paman. Nama Paman cukup terkenal hingga di ujung timur Pulau Jawa. Kau tidak perlu membesar-besarkan namaku, anak muda. Iya. Tapi biar bagaimana, saya merasa beruntung dapat bertemu dengan Paman. Lalu Paman yang satu lagi siapa? Namaku Dewa Hastu. Paman Dewa Hastu? Iya. Oh, Sang Hyang Agung. Saya tidak menyangka bahwa saya pun dapat bertemu dengan Paman Dewa Hastu di tempat ini. Kau sudah mengenalku, anak muda? Benar, Paman. Ayahlah yang menceritakan siapa sahabat-sahabat ayah waktu muda. Salah satunya adalah Paman Dewa Hastu. Bukankah Paman dari pesisir Pandaringan? Iya, benar. Lalu siapa nama ayahmu? Ayah saya, Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin Paman lebih mengenal nama kecilnya, yaitu Kanigara. Iya. Dan nama saya, Mahisa Branjangan. Tidak kusangka. Ternyata aku dapat bertemu dengan anak sahabatku.
bagaimana kabarnya ayahmu, Beranjangan? Apakah ayahmu pun sudah berada di tempat ini? Iya, Paman. Ayah sudah ada di Kambang Ayun ini. Iya, iya. Tapi saya tidak tahu ada di sekitar mana ayah sekarang. Oh ya, Paman. Ya. Maafkanlah kerancangan saya tadi. Dan saya sebenarnya tidak dapat melihat apa-apa di sini. Ya, kecuali hanya kabut-kabut tebal saja. Beranjangan. Iya, Paman. Kalau begitu, pejamkanlah matamu. Aku akan membantumu untuk dapat melihat seperti biasa, agar kau tidak mengalami kesulitan melihat seperti yang sekarang kau alami. Nah, pejamkanlah matamu, Beranjangan. Iya, Paman. Tanpa banyak bicara lagi, Mahesa Beranjangan segera memejamkan matanya. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Empu Gandring segera menempelkan jari telunjuknya ke kening Mahesa Beranjangan. Setelah itu Empu Gandring bergumam membaca mantra. Dan tak lama kemudian... Nah, sekarang bukalah matamu. Kabut itu sekarang lenyap. Bagaimana mungkin hanya dalam sekejap kabut itu sirna semua, Empu? Kabut itu sebenarnya memang tidak ada, Beranjangan. Tidak ada. Ya. Saya tidak mengerti maksud Empu. Iya, kabut itu sebenarnya tercipta oleh angan-anganmu sendiri. Iya. Dan itu pun dipengaruhi oleh sebuah ajian yang bernama Rembulan Kalangan. Ajian Rembulan Kalangan? Benar, ajian Rembulan Kalangan. Ya, seluruh kawasan Kambang Ayun ini telah dilindungi oleh ajian itu. Ajian ini memang luar biasa sekali. Hanya dengan menebarkan ajian ini, maka musuh yang menjadi lawannya akan terkurung sebuah kabut tebal yang aneh dan menyesatkan. Lalu siapa orang yang telah menebarkan ajian Rembulan Kalangan di kawasan Kembang Ayun ini, Empu? Orang aneh yang bersembunyi di air terjun Kambang Ayun itu. Ya, dialah yang menebarkan ajian ini, Beranjangan. Luar biasa sekali kehebatan orang aneh itu, Empu. Ya, begitulah. Lalu kemana sebenarnya tujuanmu sekarang? Saya ingin bertemu ayah, Empu. Tapi saya tidak tahu ada di sekitar mana sekarang. Beranjangan, apakah tadi kau sempat bertemu dengan Kameswara? Paman pun mengenal adik saya? Iya. Sudah cukup lama juga aku mengenalnya. Lalu ada urusan apa Paman dengan Kameswara? Tidak. Aku hanya ingin tahu saja. Ya, barangkali saja kau bertemu dengannya. Sebelum dia berangkat kemari, Kameswara sempat berbicara denganku. Dia bersama seorang wanita menuju kemari. Siapa wanita itu, Paman? Kalau tidak salah, namanya Pinaka Swasti Ratu. Saya tidak tahu. Kalau ternyata Kameswara pun menuju kemari. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak mengalami kesulitan. Iya, mudah-mudahan saja. Empu. Ya. Bagaimana kalau kita tinggalkan tempat ini? Iya, baiklah. Tunggu sebentar, Paman. Paman berdua sekarang hendak pergi kemana? Kita akan mencari ayahmu, Beranjangan. Saya pikir Paman berdua akan meninggalkan daerah Kambang Ayun ini. Kalau begitu, baiklah. Ayo, Paman.
pun segera melangkah meninggalkan tempat itu. Malam masih membentang, dan rembulan pun belum beranjak dari tempatnya. Sementara kabut tebal akibat ditebarkannya ajian rembulan kalangan masih mengambang mengurung kawasan itu. Sekalipun kabut tebal yang membentang itu tidak berarti apa-apa bagi Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu, namun bagi para pendekar yang tidak mengetahui hal itu, tetaplah kabut itu merupakan rintangan yang paling sulit. Sementara itu, Kameswarya masih berada di kawasan itu. Sekarang tengah duduk di sebuah bongkahan batu besar sambil memejamkan matanya. Sulit sekali mataku menembus tebalnya kabut yang bergulung ini. Rasanya tak ada cara lain kecuali melihat dengan kekuatan batinku. Ya, mudah-mudahan saja kekuatan batinku dapat membantu apa yang ingin kulakukan. Sambil menarik nafas panjang, Kameswara mulai memusatkan kekuatan batinnya. Tubuhnya kelihatan sedikit bergetar. Sementara kedua telapak tangannya sudah dia satukan ditempatkannya di posisi dadanya yang bidang. Kabut masih bergulung, dan hawa dingin makin menghimpit kulit tubuh. Setelah beberapa saat bersemedi memusatkan kekuatan batinnya, tiba-tiba saja hatinya tersentak kaget. Oh, aneh. Kenapa tiba-tiba saja batinku bisa melihat sebuah tempat dengan nyata? Apakah aku tidak salah lihat? Tapi, tidak. Aku merasakan mataku masih terpejam. Oh, ruangan itu begitu indah dan bersih. Dinding-dinding terbuat dari batu marmer yang mengkilap. Di sisi lain dari dinding itu, ada beberapa pahatan yang indah. Oh, aneh sekali. Aku seolah-olah melihat ini semua dengan nyata. Kameswara kelihatan semakin heran dengan apa yang dilihat melalui batinnya. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Kembali dia menarik napas dalam-dalam untuk meyakinkan hatinya. Dalam kekuatan batinnya, Kameswara melihat sebuah ruangan yang indah. Tetapi kembali ia terkejut ketika kekuatan batinnya melihat seseorang tengah duduk di ruangan itu. Siapakah laki-laki tampan yang duduk di atas batu itu? Kelihatannya ia seperti seorang raja. Ia berpakaian aneh dan bermahkota. Hei, kenapa tiba-tiba saja aku ada keinginan untuk berdiri? Apalagi ini akan terjadi? Baiklah, sebaiknya kuikuti saja keinginan hatiku. Dan mataku tetap akan kupejamkan. Bagus, anak muda. Sekarang ikutilah suaraku. Tidak. Siapa kau? Aneh. Di tempat ini tidak ada siapa-siapa. Bukankah tadi ada seseorang yang tengah mengajakku bicara? Kenapa kau masih terpaku di tempat itu? Apalagi yang kau ragukan? Ayo, anak muda. Melangkahlah. Turuti kata-kataku. Tidak. Siapakah kau? Kenapa tiba-tiba saja menyuruhku untuk melangkah, mengikuti perintahmu? Aku tidak sempat menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Sebaiknya kau turuti saja dulu. Nanti pun kau akan tahu. Gila. Bagaimana mungkin aku bisa melangkah dan menuruti kata-katanya, sementara kabut tebal ini menghalangiku? Tidak, aku tidak ingin celaka. Menuruti kata-kata orang misterius ini sama saja bunuh diri. Tempat di sekitarku duduk ada jurang yang cukup curam. Kalau aku melangkah, sudah pasti aku akan terperosok ke jurang itu. Ayo, anak muda. Apalagi yang kau ragukan? Percayalah, aku tak akan menyakitimu. Sekalipun kau tidak akan menyakitiku, kalau aku tidak menuruti kata-katamu, lantas apa yang akan kau lakukan?
Keras kepala juga kau. Kalau kau tidak menuruti kata-kataku, kau akan menyesal. Karena kau adalah pemuda pilihanku. Aku tidak akan menyesal. Karena aku tidak tahu siapa kau yang sebenarnya. Kalau kau ingin berbuat baik kepadaku, kenapa tidak kau tunjukkan siapa dirimu? Apakah kata-kataku tadi kurang jelas? Bukankah tadi aku katakan, turuti saja dulu perintahku. Nanti pun kau akan tahu siapa aku. Aku ragu. Aku khawatir orang ini bukanlah orang baik-baik. Apalagi sepengetahuanku, di kawasan ini banyak sekali pendekar jahat yang datang untuk memperebutkan air suci itu. Ya, jangan-jangan orang ini ingin memperalatku. Keraguan-raguanmu dan rasa percaya dirimu memang patut dipuji. Itu artinya kau memang seorang pemuda yang berhati-hati. Tetapi percayalah dengan kata-kataku ini. Aku bukan orang jahat atau orang yang ingin memperalatmu agar kau terjebak. Sekalipun demikian, kau mungkin akan bisa mengatasinya. Karena aku tahu kau seorang pemuda yang mempunyai kepandaian tinggi. Anak muda, kehadiranmu di tempatku adalah suatu kehormatan dan juga satu hal yang kuharapkan. Jadi sekali lagi, aku minta turutilah kata-kataku. Iya, kalau kupikir-pikir lagi, apa salahnya kuikuti dulu kemauan orang ini? Barangkali saja orang ini membutuhkan pertolongan, tetapi ia enggan untuk menjelaskannya. Nah, anak muda, kalau sekarang kau sudah memahami kata-kataku dan juga mau menuruti keinginanku, pejamkanlah matamu. Kemudian melangkahlah. Ikuti kekuatan batinmu. Perlahan Kameswara memejamkan matanya. Hatinya kembali berdebar. Dia seolah-olah ingin mengetahui apa yang nanti akan terjadi. Kabut masih menggumpal dan udara pun masih terasa dingin. Sementara bulan masih menyangkut di antara mega-mega hitam. Kembali suara misterius itu terdengar, dan Kameswara pun belum beranjak dari tempatnya. Bagus. Kau sudah memejamkan matamu. Itu artinya kau siap menuruti keinginanku. Nah, sekarang melangkahlah. Bagaimana mungkin aku bisa melangkah sementara mataku terpejam dan kabut tebal masih bergulung? Apalagi yang kau pikirkan? Apakah kau khawatir dengan kabut-kabut yang menghalangimu ini? Anak muda, kabut ini sekarang sudah tidak ada artinya, karena aku telah mengirimkan suaraku melalui lontaran ajian pamelingan. Kau tidak perlu khawatir dengan memejamkan matamu. Aku dapat membimbingmu sampai ke tempatku. Berada di mana sebenarnya kau? Aku berada di belakang air terjun. Air terjun? Apakah air terjun yang kau maksudkan itu adalah air terjun Kambang Ayun? Rupanya kau sudah mengetahui air terjun itu. Iya, aku memang berada di air terjun Kambang Ayun. Nah, kalau kau sudah mengetahui tempat itu, aku kira kau sekarang tidak perlu ragu lagi. Tunggu sebentar, aku masih penasaran. Kalau kau tinggal di belakang air terjun itu, berarti kaulah laki-laki penunggu air suci itu. Apakah benar demikian? Belum saatnya ku jelaskan. Sekarang turuti saja perintahku. Nanti pun kau akan tahu siapa aku. Baiklah. Lalu apakah hanya dengan suaramu saja aku melangkah menuju ke tempatmu?
Tidak, anak muda. Nah, kau lihatlah apa yang ada di hadapanmu. Cahaya. Oh, dari mana cahaya itu datang? Apa maksud dari orang itu dengan cahaya yang ada di hadapanku ini? Oh, kenapa cahaya itu tiba-tiba tidak seterang tadi? Cahaya itu sekarang seakan menjadi suram. Aneh. Nah, kau lihat bukan cahaya itu? Iya. Tapi kenapa cahaya itu tiba-tiba menjadi suram? Sinarnya seolah-olah akan lenyap dari pandangan. Kau tidak perlu risau dengan cahaya itu. Yang penting sekarang, turuti saja kemana cahaya itu akan melesat. Kenapa aku harus mengikuti cahaya itu? Bukankah kau katakan tadi bahwa aku harus mengikuti suaramu? Benar. Tetapi cahaya itulah petunjuk di mana kau akan menemuiku. Nah, sekarang ikutilah cahaya itu. Cahaya yang dilihat Kamaswara melalui mata terpejam itu sekarang melesat meninggalkan Kamaswara. Kemudian dengan keyakinan hatinya, Kamaswara segera melompat untuk mengikuti kemana cahaya itu pergi. Malam masih membentang dan serangga malam pun belum berhenti bersenandung. Sementara rembulan di atas seakan-akan ingin membelah cahayanya untuk bersinar penuh. Kamaswara kelihatan masih mengikuti cahaya itu. Namun kali ini Kamaswara tertinggal jauh karena cahaya itu melesat begitu cepat. Oh, gila, cahaya itu melesat begitu cepat. Aku benar-benar kewalahan mengejarnya. Cahaya itu berhenti di ujung sana. Biarlah aku tidak mengejarnya dulu. Aku perlu mengatur napas. Mudah-mudahan saja setelah aku mengetahui siapa orang itu, aku mendapat keberuntungan dan bukan sebuah penyesalan. Cahaya itu mulai bergerak-gerak untuk melesat lagi. Baiklah, aku akan mengikutinya lagi. Oh, luar biasa sekali. Cahaya itu seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang hebat. Kecepatan yang melesat melebihi kecepatan lariku. Sebenarnya tidak habis pikir. Hanya dengan memejamkan mata saja, aku bisa mengikuti cahaya itu melesat. Aku harus mendekati cahaya itu agar tidak tertinggal jauh. Mau berhenti di mana sebenarnya cahaya itu? Sejak dari tadi ia hanya melesat ke sana kemari saja. Ya, tapi biar bagaimanapun, aku harus tahu apa sebenarnya yang diinginkan orang itu. Cahaya yang berwarna kebiru-biruan itu terus melesat menembus tebalnya kabut, dan Kamaswara pun terus mengikutinya. Setelah beberapa saat Kamaswara mengikuti kemana larinya cahaya itu, akhirnya benda itu pun berhenti di sebuah tempat. Dan tempat itu adalah sebuah air terjun yang deras. Oh, gila. Kenapa cahaya itu berhenti di atas air terjun ini? Rasanya tidak masuk di akal kalau orang itu tinggal di tempat seperti ini. Hei, cahaya itu turun ke bawah sana. Apakah itu artinya aku pun harus terjun ke bawah sana? Tidak, ini sama saja bunuh diri. Lebih baik kubuka mataku. Apakah benar aku berada di atas air terjun? Perlahan Kamaswara membuka matanya, dan ternyata penglihatan batinnya tidak berbeda dengan apa yang ia lihat sekarang. Arus air terjun yang jatuh ke bawah itu nampak berkilat-kilat ditimpa cahaya rembulan. Perlahan Kamaswara mundur beberapa tapak
sambil menarik napas panjang. Inikah air terjun Kambang Ayun itu? Tetapi bukankah air terjun itu akan terlihat jika bulan purnama nanti bersinar penuh? Kalau memang ini air terjun Kambang Ayun, berarti suara yang mengajakku bicara tadi berada di belakang air terjun ini. Aku jadi bingung. Hei, cahaya itu kembali naik ke atas. Sekarang dia diam di hadapanku. Cahaya kebiru-biruan itu berhenti di hadapan Kamaswara. Tetapi setelah beberapa saat melayang-layang, tiba-tiba saja cahaya itu kembali turun ke bawah. Benda itu seolah-olah mengisyaratkan agar Kamaswara mengikutinya untuk turun ke bawah air terjun itu. Kembali hati Kamaswara berdebar, karena ia tahu apa yang diinginkan benda bercahaya kebiru-biruan itu. Tidak, biar bagaimanapun, aku tidak ingin terjun ke bawah sana. Suasana di bawah sana mengerikan sekali. Kalau aku turun ke sana, kemudian tidak bisa mengatasi keseimbangan tubuhku, sudah pasti tubuhku akan hancur terbentur batu-batu besar itu. Iya, lebih baik ku tinggalkan saja tempat ini. Tapi, pergi pun percuma, karena kabut ini belum juga lenyap. Lalu apa sekarang yang harus kulakukan? Keadaanku sekarang benar-benar serba salah. Anak muda, kenapa kau masih diam di tempat itu? Bukankah kau tahu cahaya yang kau ikuti itu turun ke bawah air terjun ini? Ikutilah cahaya itu, anak muda. Tidak, aku tidak mau tubuhku hancur dengan sia-sia di bawah sana. Air terjun ini sangat curam sekali, sementara aku tidak bisa mengatasi keseimbangan tubuhku. Rupanya kau masih meragukan kehebatanku. Kalau aku menyuruhmu untuk melakukan sesuatu, itu artinya kau sudah ada dalam perlindunganku. Kau tidak perlu takut. Aku akan menjaga berat tubuhmu untuk turun ke bawah sana. Ayo, turunlah anak muda. Aku masih ragu. Tapi, ya, baiklah. Aku tuh sudah terlampau basah. Mati pun aku rasa tidak akan ada lagi orang yang menyesali. Semua sekarang tidak ada lagi yang bisa kuharapkan. Pinaka Swasti Ratu telah pergi, dan Rahastri Kandi telah sirna dari dalam hatiku. Ayo anak muda, apalagi yang kau pikirkan? Turunlah. Baik, aku akan menuruti kata-katamu. Kembali Kamaswara memejamkan matanya. Perasaannya berdebar kembali mengguncang dadanya. Sekalipun ada perasaan nekat dari dalam hatinya, namun begitu keraguan-raguan masih dia rasakan. Tetapi tak lama kemudian, tubuh Kamaswara pun melayang turun ke bawah. Tetapi sungguh di luar dugaan, Kamaswara ternyata tubuhnya turun seperti selai daun yang jatuh. Pelan sekali tubuh itu turun, namun belum sempat Kamaswara sampai ke bawah. Tiba-tiba saja tubuh Kamaswara berhenti di tengah-tengah, di antara dasar air terjun dan puncaknya. Belum lagi selesai keterkejutan Kamaswara hinggap di benaknya. Entah bagaimana, tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan menyedotnya ke dalam air terjun itu. Tempat apakah ini? Kenapa tadi tiba-tiba aku tersedot ke dalam air terjun ini? Apakah tempat ini berada di belakang air terjun? Semua kejadian yang kualami malam ini benar-benar aneh dan membuatku bingung. Kamaswara berdiri setelah terjatuh akibat disedot oleh kekuatan tadi. Kemudian dengan penuh hati-hati, dia pun segera melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Jagat Dewa Batara. Aku sepertinya sudah mengenal ruangan ini. Iya, aku baru ingat. Bukankah ruangan ini adalah ruangan yang kulihat melalui batinku? Jagat Dewa Batara.
Apakah orang itu yang telah menghadirkan gambaran ruangan ini melalui batinku? Aku akan terus menelusuri ruangan ini. Selamat datang di tempatku, anak muda. Masuklah. Jangan sungkan-sungkan. Iya. Apakah aku tidak bermimpi? Aku seolah-olah tidak percaya dengan kenyataan yang tengah kuhadapi ini. Kau tidak bermimpi. Ini adalah alam nyata. Lalu apakah benar ruangan ini berada di belakang air terjun seperti yang kau katakan tadi? Iya. Ruangan ini memang berada di belakang air terjun. Anak muda, di dunia ini tidak ada yang aneh. Kalau yang kuasa memang mengendakinya, seperti yang kau lihat sekarang ini. Kemarilah, lebih mendekat. Iya. Siapa namamu, anak muda? Kameswara. Dan kau sendiri siapa? Namaku Kumbayoni. Aku adalah seorang rakai yang berasal dari suatu masa yang sudah lewat. Dan namaku yang sebenarnya adalah Rakai Walengpu Kumbayoni. Apakah benar apa yang kau katakan itu? Iya. Untuk apa aku berdusta? Lalu bagaimana mungkin orang yang hidup di masa lalu sampai sekarang masih bisa bertahan? Ada satu yang kau lupakan, anak muda, yaitu air suci. Karena air suci itulah sehingga hidupku masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya, aku baru ingat. Jadi kaulah selama ini yang sering disebut-sebut orang sebagai laki-laki aneh itu. Iya, tetapi kalau kita mau berpikir, sebenarnya tak ada yang aneh. Aku tahu manusia biasa seperti kau juga. Tapi biar bagaimanapun, kau mempunyai kelebihan. Dan kau adalah seorang rakai. Maafkanlah atas kelancangan saya tadi, Rakai. Mungkin saya telah berani berbuat kurang ajar terhadap Rakai. Sudahlah, Kameswara. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku pun manusia biasa sepertimu? Lalu apa sebenarnya tujuan Rakai menginginkan saya datang ke tempat ini? Aku membutuhkan pertolonganmu, Kameswara. Kameswara nampak masih terpaku menatap orang yang berada di hadapannya. Sementara Rakai Walengpu Kumbayoni hanya tersenyum setelah berkata demikian. Wajahnya kelihatan tenang. Dari kata-katanya, laki-laki muda yang sebenarnya berusia sangat panjang ini sepertinya mengandung arti yang cukup dalam. Sekali lagi Kameswara menarik napas panjang. Suasana jadi nampak hening sejenak. Sementara di luar sana, rembulan nampak sudah bergulir jauh dan bintang-bintang lelah berkedip. Kenapa kau diam, Kameswara? Tidak, tuanku. Saya hanya berpikir, apakah tuanku tidak salah bicara? Bukankah tuanku Rakai tahu bahwa saya tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Aku bukan meminta pertolongan dengan menggunakan kehebatan. Tetapi aku membutuhkan pertolongan dari kau. Hanya dengan ketulusan hatimu. Lalu pertolongan apa yang tuanku Rakai harapkan dari saya? Ada satu keinginan yang selama ini mendekam dalam hatiku. Dan hal itu membuatku selalu merindukannya. Aku merindukan kematian, Kameswara. Saya tidak mengerti maksud tuanku Rakai. Aku menginginkan kematian, Kameswara. Usiaku sudah terlalu panjang. Aku tak akan menemukan kematian jika tak ada orang yang membunuhnya. Aku hidup di Mayapada ini rasanya sudah bosan. Karena yang kutemukan hanyalah kejenuhan dan kebosanan yang tidak ada habis-habisnya. Sekarang bagiku, kematian adalah sesuatu yang indah, yang selama ini kurindukan.
Aneh sekali. Kenapa di dunia ini ada juga orang yang bosan hidup? Apakah ini pun adalah sikap manusia yang bisa dikatakan tidak puas? Tuanku Rakai, lalu apakah yang saya harus lakukan untuk tuanku? Nanti akan kujelaskan. Sebaiknya sekarang kau ikut aku ke dalam. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ayo. Di tempat duduknya, Rakai Walengpu Kumbayoni pun segera melangkah, kemudian diikuti oleh Kameswara. Keduanya terus melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Kameswara kelihatan masih bingung dengan apa yang sedang dialaminya. Di tempat inilah aku menghabiskan waktu dengan cukup menjemukan. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Sampai-sampai banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di dalam hatiku. Kapan semua ini akan berakhir? Lalu kenapa Tuanku Rakai tidak meninggalkan saja tempat ini? Bukankah dengan begitu segala kebosanan dan kejenuhan yang selama ini Tuanku Rakai rasakan akan hilang? Bukan aku tidak mau meninggalkan tempat ini, Kameswara. Tetapi karena aku mempunyai tanggung jawab dengan tempat ini. Rasanya berat sekali untuk meninggalkannya. Kecuali aku meninggalkan tempat ini hanya dengan kematian. Apakah menurut Tuanku Rakai, kematian adalah suatu jalan yang terbaik untuk lari dari kejenuhan? Entahlah. Tetapi aku memang merindukan kematian, Kameswara. Ya. Karena air suci itulah yang menyebabkan aku jauh dari kematian. Kedengarannya sungguh hebat sekali keampuhan air suci itu. Baru sekarang aku percaya bahwa air suci yang diperebutkan itu ada. Kameswara, ada yang kau pikirkan? Tidak, Tuanku. Tiba-tiba saja saya teringat dengan cerita yang pernah saya dengar tentang Tuanku Rakai. Dulu, bukankah Rakai kalah dalam peperangan menghadapi saudara sendiri, yaitu menghadapi Rakai Pikatan? Ya, benar. Peperangan itu memang tidak pernah kulupakan. Rakai Pikatan, saudaraku sendiri, telah mengkhianatiku. Ia telah menusukku dari belakang. Mereka menyerang wilayah Walaing bagaikan banjir bandang. Aku sebenarnya tidak menyangka kenapa Rakai Pikatan sampai begitu. Padahal sehari sebelum terjadi peperangan itu, aku bersama-sama dengannya memuja persembahan untuk leluhur kami, Raja Balitung. Ya, siapa mengira persembahan yang kulakukan bersama-sama itu awal dari pelebaran kekuasaan. Kenapa Tuanku Rakai dapat dikalahkan Rakai Pikatan? Bukankah Tuanku adalah orang yang hebat dan sakti mandraguna? Aku sebenarnya dapat mengalahkan Rakai Pikatan. Tetapi apa untungnya aku mengumbar amarah jika harus memakan kurban dari orang-orang yang tidak bersalah? Karena pada saat itu, bukan hanya Rakai Pikatan saja yang menyerangku. Aku memandang jauh ke depan, anak muda. Itulah sebabnya aku tidak melawan dan lebih memilih meninggalkan Walaing, kemudian bersembunyi di tempat ini. Setelah bersembunyi di tempat ini pun, orang-orangnya Rakai Pikatan masih terus memburuku. Karena mereka tahu ada sesuatu kelebihan yang kubawa. Kelebihan apa yang Tuanku Rakai bawa? Kelebihan itu sebenarnya hanya sebuah ramalan yang mereka takutkan. Kelak, jika aku menemukan kematian, aku akan menitis pada seseorang yang menurut ramalan akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Apakah seseorang yang Tuanku maksudkan itu membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa? Ya, orang yang akan kutitisi memang mempunyai pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Dari mana
kau mengetahui hal itu? Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda yang membawa pertanda itu. Orang itu sangat luar biasa sekali. Dia bernama Ken Arok. Ken Arok? Ya. Mungkin sudah dekat saatnya aku harus menemukan kematianku. Ken Arok. Ya. Mungkin dialah bagian dari takdir yang tidak terpisahkan dariku. Saya tidak mengerti maksud Tuanku Rakai. Nanti akan kujelaskan. Sebaiknya sekarang kau kupertemukan dengan permaisuriku. Permaisuri? Ya. Jadi Paduka tinggal di tempat ini tidak sendiri? Iya. Aku memang tidak sendiri tinggal di tempat ini. Tapi aku merasa hidup di sini seorang diri. Ayolah, Kameswara. Iya, Tuanku. Kembali Kameswara mengikuti langkah Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah beberapa saat melewati sebuah lorong yang terang, keduanya pun tiba di sebuah ruangan yang indah, yang tak kalah indahnya dengan ruangan depan. Dinding-dinding di ruangan ini terbuat dari batu pualam yang mengkilap. Sementara di sudut lain ada 5 obor yang menyala. Bukan main indah sekali ruangan ini. Aku sebenarnya tidak menyangka di tempat yang tersembunyi seperti ini ada sebuah tempat dengan ruangan yang indah gemerlapan. Dan obor itu pun kelihatannya menyala tidak sembarangan, melainkan atas sebuah mantra. Kameswara, bagaimana dengan tempat ini? Luar biasa, Tuanku. Indah dan menakjubkan. Siapa sangka di tempat yang tersembunyi seperti ini ada ruangan-ruangan yang indah. Ruangan apakah sebenarnya tempat ini, Tuanku Rakai? Disinilah ruangan istirahat permaisuriku. Ruangan istirahat permaisuri Tuanku? Iya. Tetapi di ruangan ini saya tidak melihat siapa-siapa kecuali kita berdua, Tuanku. Sebentar lagi kau akan melihatnya, Kameswara. Berkata demikian, Rakai Walaingpu Kumbayoni pun segera melangkah beberapa tapak ke depan. Dia berdiri di sebuah sudut sambil menatap tajam ke sebuah tempat. Perlahan kedua bibirnya bergetar mengucapkan mantra. Dan sebentar kemudian, samar-samar muncullah sebuah bayangan seorang wanita. Beberapa saat kemudian, bayangan itu pun segera menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik. Perempuan itu berdiri dengan mata terpejam, sementara pakaiannya yang tipis terurai hingga menyentuh lantai ruangan. Luar biasa. Cantik sekali perempuan ini. Sungguh tidak kusangka kalau Rakai Walaingpu Kumbayoni mempunyai permaisuri secantik ini. Tuanku Rakai, apakah permaisuri tuanku sedang tidur? Iya. Dia sedang tidur. Dia tidur sejak hidup bersamaku di tempat ini. Apakah maksud tuanku permaisuri tidur sepanjang hidupnya di tempat ini? Artinya dia tidak pernah bangun sejak saat itu? Benar. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa aku hidup di tempat ini seperti sendiri. Ya. Seharusnya permaisuriku menemukan ketenangan sekian ratus surya yang lalu. Tetapi itulah yang ia alami. Ia tidur di sepanjang hidupnya. Benar-benar sebuah kehidupan yang aneh. Sungguh tidak kusangka kalau aku akan menemukan hal-hal yang aneh seperti ini. Permaisuri ini begitu cantik dan menggiurkan. Tapi sayang hidupnya hanya ia lalui dengan tidur. Gila. Laki-laki mana yang tidak akan tergiur melihat keindahan seperti ini? Kulitnya begitu halus dan bersih. Kameswara, kelihatannya kau mengagumi istriku. Tidak tuanku.
Aku hanya merasa heran. Sungguh sangat disayangkan sekali perjalanan hidup permaisuri tuanku. Hanya dilalui dengan memejamkan mata dan bermimpi. Iya. Aku sendiri tidak berbuat apa-apa. Tetapi bagaimana dengan sosok istriku ini, Kameswara? Iya. Terus terang permaisuri tuanku sangat cantik. Kalau boleh saya katakan, mungkin kecantikannya seperti seorang bidadari. Kau terlalu melebih-lebihkannya, Kameswara. Iya. Tetapi aku percaya dengan apa yang kau ucapkan. Iya. Berbahagialah tuanku mempunyai istri seperti ini. Seharusnya memang begitu, Kameswara. Kameswara, permaisuriku pun adalah seorang wanita yang membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Benarkah tuanku? Iya. Dari kecantikan yang terpancar di wajahnya, kau bisa melihat. Itulah pertanda yang ia bawa. Kalau begitu ia mempunyai persamaan seperti yang dibawa oleh Ken Arok. Wah, luar biasa sekali. Karena kecantikannya inilah peperangan itu terjadi. Rakai Pikatan adikku sangat tergila-gila sekali pada permaisuriku. Dan lebih dari itu, Pikatan mengetahui bahwa dari rahim permaisuriku bakal melahirkan raja-raja besar yang akan menentukan wajah tanah Jawa Dwipa ini. Lalu apakah tuanku Rakai sudah mempunyai putra? Belum. Barangkali aku tak akan mempunyai putra. Kecuali setelah menitis, mungkin dari situlah aku mempunyai keturunan yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa ini. Kameswara, sekarang aku rasa saatnya sudah tiba. Karena apa yang selama ini kuinginkan dan kuharapkan sudah jelas di hadapanku. Aku memilihmu karena kau juga bagian dari takdir yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidupku. Kameswara, aku harap kau tidak menolaknya. Mungkin sekarang sudah saatnya ku jelaskan permintaan tolong apa yang kuharap darimu. Kameswara, antarkanlah aku ke gerbang kematian. Kameswara tersentak kaget mendengar kata-kata Rakai Walengpu Kumbayoni. Tiba-tiba saja wajahnya berubah merah. Sementara tatapan mata Rakai Walengpu Kumbayoni seperti mengharapkan sebuah penantian yang selama ini ia tunggu-tunggu. Setelah beberapa saat dia menatap Kameswara, Rakai Walengpu Kumbayoni pun melangkah mendekati istrinya yang diam terpaku bagai arca batu. Setelah itu dia berbalik, kembali menatap wajah Kameswara. Aku sudah tidak menginginkan hidup lama di tempat ini, Kameswara. Aku berharap kau menjadi saksi atas berbagai peristiwa yang bakal terjadi di bumi Nusantara ini. Dan sekaligus kau pun turut berperan di dalamnya. Kelak akan jatuh ke bumi sebuah benda aneh dari langit. Dan benda itu pun akan ikut mewarnai berbagai peristiwa yang akan terjadi di tanah Jawa ini. Wah, saya masih belum mengerti apa yang tuanku Rakai maksudkan. Nanti juga kau akan mengerti. Kameswara, sekarang mendekatlah kemari. Perlahan Kameswara melangkah mendekati Rakai Kumbayoni. Kembali suasana menjadi hening. Setelah beberapa tapak melangkah dan hampir mendekati Rakai Walengpu Kumbayoni, Kameswara pun menghentikan langkahnya.
Sambil tersenyum, Rakai Kumbayoni mencabut pusakanya yang terselip di sela-sela pinggangnya. Pusaka ini sudah cukup lama mengikuti perjalanan hidupku. Sekarang aku ingin mati dengan pusaka ini. Aku rasanya dengan cara inilah aku akan menemukan ketenangan. Kameswara, peganglah pusaka ini dan turutilah apa yang kuinginkan. Peganglah. Dengan tangan yang gemetar, Kameswara pun meraih keris yang disodorkan Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah pusaka itu berada dalam genggamannya, ditatapnya dalam pusaka itu. Dan setelah itu, dia menoleh ke wajah Rakai Kumbayoni. Apa sebenarnya harus kulakukan dengan pusaka ini? Oh, jagat Dewa Batara. Bagus. Nah, sekarang turutilah perintahku. Dan aku harap kau tidak menolaknya. Tunggu sebentar, Tuanku Rakai. Apa maksud Tuanku Rakai sebenarnya dengan pusaka ini? Apakah dengan memegang pusaka ini, saya dapat menolong Tuanku? Iya. Hanya dengan pusaka itulah kau bisa memenuhi permintaanku. Baiklah, saya bersedia menolong Tuanku. Tetapi itu pun jika saya mampu melakukannya. Tetapi jika saya tidak mampu, saya harap Tuanku Rakai tidak usah kecewa. Kau pasti mampu melakukannya, Kameswara. Aku hanya menginginkan kau menikam dadaku dengan pusaka itu. Oh, tidak, Tuanku. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Jangan paksakan saya untuk melakukan hal yang tidak saya sanggupi, Tuanku. Kau sanggup, Kameswara. Aku percaya kau mau melakukannya. Jangan, Tuanku. Sekalipun saya sanggup, tetapi saya tidak mampu melakukannya. Kau mampu melakukannya, Kameswara. Aku harap kau mau melakukannya. Karena kau adalah bagian dari takdir yang digariskan dalam perjalanan hidupku. Tetapi kenapa harus saya yang melakukannya, Tuanku? Saya benar-benar tidak mampu, Tuanku. Saya harap Tuanku jangan memaksa saya. Ini sama saja Tuanku Rakai memerintahkan saya untuk membunuh. Bukan. Membunuh adalah satu hal yang bukan diperintahkan oleh orang itu sendiri. Tetapi kau melakukan ini atas permintaanku sendiri. Itu berarti kau bukan membunuh. Aku tidak akan mati, Kameswara. Jika kau menikamkan pusaka ini ke dadaku, rohku tetap hidup. Dan kemudian menitis pada seseorang yang membawa pertanda sebagai kekasih dewa-dewa. Tetapi jika kau tidak mau melakukannya, maka aku tak akan menitis. Dan aku akan tetap seperti ini sepanjang hidupku. Ya, kalau aku tetap seperti ini, maka ramalan tentang keturunanku akan sirna begitu saja. Aku bingung. Apakah aku harus melakukannya? Soalnya yang harus kulakukan ini bukanlah menghadapi seorang musuh. Jika musuh, mungkin aku masih mampu membunuhnya. Tetapi ini adalah permintaan dari orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun. Benarkah apa yang dikatakannya? Bahwa ia akan menitis setelah kutikam dengan pusaka ini? Aku masih ragu. Bagaimana, Kameswara? Apakah kau mau memenuhi permintaanku? Saya masih bimbang, Tuanku. Tak ada yang perlu kau bimbangkan, Kameswara. Aku justru akan berterima kasih jika kau mau melakukannya. Kau sanggup, bukan? Kameswara diam saja. Dia tidak segera menjawab kata-kata Rakai Walaingpu Kumbayoni. Kembali dia menatap pusaka yang berada dalam genggaman tangannya. Setelah itu dia menatapnya dalam-dalam.
Kemudian Kameswara kembali menatap wajah Rakai Kumbayoni. Baiklah tuanku, saya akan melakukannya. Tetapi maafkanlah atas kelancangan saya ini. Kau tidak perlu meminta maaf, karena ini aku yang meminta. Lakukanlah. Semoga dewa-dewa mengampuni kesalahanku. Nah, bersiap-siaplah Tuanku Rakai. Mudah-mudahan segala apa yang Rakai ramalkan menjadi kenyataan. Lakukanlah, Kameswara. Aku sudah siap. Rakai Walengpu Kumbayoni kemudian maju selangkah mendekati Kameswara. Sementara Kameswara sendiri masih diam dalam keadaan yang bimbang. Perlahan diangkatnya pusaka yang berada dalam genggamannya. Tangan Kameswara kelihatan gemetar, seolah-olah terasa berat untuk melakukannya. Tapi tak lama kemudian, dalam sekejap, keris itu pun sudah terbelang di dada Rakai Kumbayoni. Namun sungguh di luar dugaan Kameswara, Rakai Walengpu Kumbayoni sama sekali tidak merasakan sakit atau merintih ketika pusaka menerobos dadanya. Tetapi justru dia malah tersenyum, sementara darah mulai mengalir dari dadanya yang terluka. Kameswara, terima kasih atas bantuanmu dalam memenuhi permintaanku ini. Mendekatlah kemari. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Tuanku Rakai, saya jadi tidak tega melihat ini semua. Saya benar-benar merasa berdosa. Maafkan atas kelancaran saya ini. Tidak. Kau tidak bersalah. Kau justru membantuku. Sudahlah. Kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Sebentar lagi aku akan segera pergi. Tetapi dengarlah. Suatu saat kita akan bersama-sama. Sekalipun sosokku dalam keadaan yang lain. Kameswara, aku ingin memberikan sebuah nama untukmu, yaitu Sukma Suci. Pakailah nama itu. Sukma Suci? Iya, Sukma Suci. Setelah berkata demikian, Rakai Walengpu Kumbayoni pun perlahan roboh ke tanah. Kameswara kemudian segera membaringkan tubuh itu. Darah terus mengalir dari dadanya yang terluka. Namun keanehan terjadi. Di antara darah yang mengalir itu, terlihat air bening yang juga keluar dari dada mayat Walengpu Kumbayoni. Melihat hal itu, Kameswara sangat terkejut. Tetapi lebih terkejut lagi ketika dari dada mayat yang terluka itu muncul asap putih seperti kabut. Asap itu terus mengeruak keluar, semakin lama terlihat semakin tebal. Oh, asap. Apakah asap ini seperti kabut yang terdapat di luar sana? Oh, asap ini semakin lama semakin tebal. Oh, asap itu sekarang mengurung mayat Rakai Walengpu Kumbayoni. Apalagi ini akan terjadi? Kameswara mundur beberapa tapak melihat asap tebal yang mirip kabut itu mengurung mayat Rakai Walengpu Kumbayoni. Sementara asap terus menebal dan keanehan pun terjadi. Tiba-tiba saja
asap itu lenyap disusul dengan lenyapnya mayat Rakai Walengpu Kumbayoni. Mayat Rakai Walengpu Kumbayoni lenyap. Telah jasad Rakai Walengpu Kumbayoni sirna. Bersamaan dengan itu, di tempat yang jauh, yaitu di Padang Karautan, Ken Arok yang saat itu sedang melakukan semadi, tiba-tiba saja menyerang. Dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menyentak sukmanya. Ken Arok kemudian menjerit bagaikan seekor harimau yang terluka. Suaranya yang keras telah membelah malam. Kejadian yang terjadi malam itu antara sirnanya mayat Rakai Walengpu Kumbayoni yang berada di Kambang Ayun dengan semedinya Ken Arok di Padang Karautan seakan-akan mempunyai waktu yang bersamaan. Sementara itu, Haryo Tanungtung dan Ken Siwi yang juga tengah melakukan semedi tiba-tiba saja terkejut dengan lenyapnya kabut di wilayah itu. Paman Haryo Panumping, lihatlah, kabut ini tiba-tiba saja lenyap. Oh, iya, aneh. Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa tiba-tiba saja kabut yang cukup tebal ini lenyap begitu saja? Apakah sudah saatnya kabut ini lenyap, Paman? Padahal, bukankah bulan purnama belum tiba? Benar. Seharusnya kabut ini lenyap pada saat muncul bulan purnama. Suara air terjun itu pun tak terdengar lagi, Paman. Iya. Aneh. Suasana di wilayah ini tiba-tiba saja berubah seperti keadaan semula. Ken Siwi, kalau begitu, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Kita cari ayahmu. Mumpung keadaan sedang dalam suasana yang baik. Ayolah. Iya, Paman. Ayo. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Wilayah Kambang Ayun sekarang benar-benar telah kembali pada suasana semula. Rupanya ajian rembulan kalangan pun yang ditebar oleh Rakai Walengpu Kumbayoni ikut lenyap bersama lenyapnya tubuh pemilik ajian itu. Sementara itu, Kang Suara yang masih terpaku menghadapi suasana aneh itu tiba-tiba saja teringat dengan nama yang diberikan Rakai Walengpu Kumbayoni. Sukma Suci. Aku tidak tahu apa makna dari nama itu. Kedengarannya sangat tegar sekali nama itu. Sukma Suci. Menurut Rakai Walengpu Kumbayoni, menurutnya suatu saat aku akan bertemu dan akan bersama-sama dengannya. Apakah benar demikian? Rasanya seperti tidak masuk di akal. Hei, kenapa tiba-tiba saja aku lupa dengan permaisuri Rakai ini? Luar biasa sekali kecantikan perempuan ini. Aku rasa usianya pun sama dengan Rakai Walengpu Kumbayoni. Betapa sempurnanya bentuk wanita ini. Apakah karena air suci itu sehingga kecantikannya tidak berubah? Kenapa tiba-tiba saja aku tertarik dengan wanita ini? Entah bagaimana seandainya wanita ini menjadi istriku. Mungkin aku akan bahagia memilikinya. Seandainya saja kau bisa bicara atau tersadar dari tidurmu. Ingin sekali aku mengucapkan bahwa aku mencintaimu. Bentuk tubuhmu begitu sempurna dan kulit tubuhmu sangat halus sekali. Benar-benar ciptaan yang agung yang sempurna. Sambil menatap penuh kekaguman serta kasmaran yang dalam, Kang
Kameswara melangkah mendekati wanita yang berada di hadapannya. Setelah Kameswara merasa dekat sekali dengan wanita itu, perlahan dia menggerakkan tangannya untuk menyentuh wajah wanita itu. Tetapi belum sempat tangannya menyentuh kulit pipi wanita itu, tiba-tiba saja wanita yang berada di hadapan Kameswara ini membuka matanya, dan secepat itu pula Kameswara menarik kembali lengannya. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa terhadapmu. Kupikir kau tidak akan tersadar dari tidurmu. Tapi, hei, aku tidak melihat kau menggerakkan bibirmu. Aneh, aku jadi bingung. Kaukah yang bicara padaku? Iya, kita memang sedang berbicara. Dan aku bicara tidak melalui bibirku, tetapi hatiku. Jadi kalau begitu, aku mendengar kata-katamu pun salah. Jika aku bicara secara jujur bahwa kau seorang wanita yang cantik. Cukup. Aku sudah katakan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Dan kau tidak pantas bicara seperti itu di hadapan Maharani Sri Sanjaya Warsa. Bukan main. Jadi itukah namamu? Maharani Sri Sanjaya Warsa. Sebuah nama yang bagus sesuai dengan orangnya. Cantik dan menarik hati. Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku berhak melakukan apapun terhadap dirimu jika aku suka. Karena aku adalah bagian dari takdir perjalanan suamimu. Terus terang, Maharani yang cantik, aku mencintaimu. Kameswara benar-benar tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakannya. Setelah bicara demikian, kembali tangan Kameswara bergerak untuk menyentuh kulit pipi Maharani Sri Sanjaya Warsa yang halus. Melihat hal itu, mata wanita cantik itu melotot penuh amarah. Nah, bagaimanakah tindakan Maharani Sri Sanjaya Warsa melihat tangan Kameswara yang ingin menyentuh pipinya? Dan bagaimanakah sikap Kameswara sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.